Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, reaksi azan yang kita kenal saat ini semula berasal dari mimpi Abdullah bin Zaid yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ketentuan syariat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan lafaz azan kepada Abu Mahzuroh. Redaksinya terdiri dari 15 kalimat, mulai dari Allahu Akbar sampai La ilaha illallah. Dan pada azan subuh dengan tambahan as-sholatu khairum minan naum. Ketetapan itu tentunya juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan demikian lafal azan tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangi? Penambahan atau pengurangan lafal azan terjadi pada masa Rasulullah. Penambahan lafal as-sholatu khairum minan naum pada azan subuh bermula dari inisiatif sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Suatu ketika di pagi hari saat mengumandangkan azan subuh, dia mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tertidur. Setelah hayya ala taini atau hayya ala sholah dan hayya ala falah, dia tambahkan as-sholatu khairum minan naum. Nabi pun terbangun lalu memerintahkan lafal tersebut dimasukkan ke dalam azan subuh. Dalam situasi malam yang dingin, hujan dan berangin kencang, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dua orang sahabat Nabi terkemuka, menambahkan lafal ala solu fi rihalikum. Sholatlah di tempat tinggal atau persinggahanmu. Keduanya merujuk kepada perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperkenankan para sahabatnya untuk sholat di rumah masing-masing saat hujan deras. Di masa awal masa pandemi, ketika masyarakat diserukan untuk berdiam diri di rumah dan masjid-masjid ditutup untuk menghindari kerumunan massa yang berpotensi mempercepat penyebaran virus, azan 5 waktu tetap dikumandangkan, tetapi dengan menambahkan lafal Sholu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kalian. Shallu fi buyutikum. Ini mengacu kepada praktik di masa Rasulullah dan para sahabatnya saat kaum muslimin terhalang untuk pergi ke masjid demi menjaga keselamatan jiwa. Dalam tradisi Muslim Syiah, setelah hayya ala taini terdapat tambahan lafal hayya ala khairil amal. Mari melakukan kerja atau amal terbaik. Hayya ala khairil amal. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Sunan menyebutkan beberapa riwayat dari Ibnu Umar, Ali bin Al-Husain dan Bilal radhiyallahu anhu dan penambahan lafal serupa Sunan Al-Baihaqi 1424. Redaksi ini tidak bersumber dari Rasulullah, melainkan inisiatif mereka. Oleh karenanya, mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan makruh hukumnya menambahkan hayya ala khairil amal dalam azan karena tidak bersumber dari Rasulullah. Al-Majmu 3/98 Sunan Al-Baihaqi 1424 Majmu Al-Fatawa 23103. Ulama Sunni, ahli hadis terkemuka Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari dalam kitab Itqan As-San'a fi Tahqiq Makna Al-Bid'ah mengatakan lafal azan berbeda-beda, ada penambahan dan pengurangan. Sebagian sahabat ada yang menambahkan lafal tertentu yang tidak bersumber dari Rasulullah karena mereka tahu bahwa tujuan azan adalah memberitahukan waktu masuk sholat dan lafalnya tidak bersifat ta'abudi yang tidak boleh berubah seperti Al-Quran. Al-Gumari mengutip riwayat dari Imam Nafi bahwa Ibnu Umar biasa mengumandangkan azan masing-masing kalimat 3 kali, yaitu Allahu Akbar 3 kali, syahadat 3 kali dan seterusnya.
Riwayat lain menyebutkan Ibnu Umar mengakhiri azan dengan takbir Allahu Akbar setelah La ilaha illallah. Ada pula yang menambahkan kata Sayyidina pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halaman 69 hingga 70. Pertanyaannya, bolehkah kita mengucapkan kalimat asyhadu, aku bersaksi, di luar kalimat asyhadu yang ada pada syahadatain? Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, akan kita temukan bahwa lafaz kesaksian itu bisa saja dipakai untuk hal-hal lainnya selain persaksian kepada Allah dan kerasulan Muhammad. Benarkah? Berikut ini adalah hadis yang mencontohkan bagaimana Nabi pernah menambahkan kalimat syahadat dalam beberapa kalimat, bukan hanya 2 kalimat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengucapkan Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak hambanya, bahwa Isa adalah kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tiupan ruhnya. Dan aku bersaksi bahwa surga itu benar ada, dan bahwa neraka itu benar ada. Maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari 8 pintu surga mana saja yang ia inginkan. Sahih Muslim. Jadi, kalimat persaksian asyhadu tidak selamanya harus diartikan sebagai syahadat. Berdasarkan hadis di atas, dalamnya ada kata asyhadu. Inilah pula yang terjadi pada kalimat persaksian bahwa Ali adalah wali Allah. Lalu, bolehkah menyatakan persaksian bahwa Ali adalah wali Allah? Apakah Ali adalah seorang wali? Memangnya apa makna wali? Dalam bahasa Arab, wali punya banyak arti. Pertama, wali adalah penanggung jawab atau penguasa. Karena itulah kita mengenali istilah wali murid dan wali kota. Kedua, wali juga bermakna sahabat atau kekasih. Inilah yang menyebabkan para penyebar Islam di Nusantara dengan sebutan wali, wali songo. Karena mereka adalah para kekasih Allah. Adapun makna ketiga wali adalah penolong atau pembantu. Dari ketiga makna wali di atas, tak ada satupun orang Islam yang mengingkari Ali sebagai wali. Tentu dalam makna yang pertama, Ali bukanlah orang yang berkuasa atas Allah, melainkan orang yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab atas umat. Adapun pada makna kedua dan ketiga, wali tidak ada yang mempermasalahkannya jika itu disematkan kepada Ali. Tapi pertanyaannya, mengapa ada penekanan soal kewajiban Ali sampai-sampai dikumandangkan dalam azan? Menurut pemahaman seorang Syiah, setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan tersebut diikuti dengan asyhadu anna aliyan waliyullah. Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Kemudian dilanjutkan asyhadu anna aliyan amirul mu'minina wa auladahu al-masumina hajjajullah. Aku bersaksi bahwa Ali pemimpin orang-orang beriman dan anak-anaknya yang mahsum, para imam Syiah, adalah hujah-hujah Allah. Inilah gambaran tentang keyakinan Syiah yang sangat jauh berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki banyak keutamaan, yakni sebagai sahabat Nabi, Ahlul Baitnya, orang yang pertama-tama masuk Islam. Namun Ahlus Sunnah tidak mengatakan beliau dan keturunannya maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Orang-orang Syiah menjadikan persaksian ini sebagai ushul atau pokok agama. Kemudian pula ada tambahan hayya ala khairil amal. Artinya marilah berbuat sebaik-baiknya amal perbuatan. Khairil amal di sini bukanlah sebagai penguat untuk mengajak orang-orang sholat. Di antara orang-orang Syiah menjelaskan bahwa sebaik-baik amalan adalah menaati Fatimah dan keturunannya yang suci. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini dapat memberikan kita pengetahuan bahwasanya perselisihan antara Ahlus Sunnah dan Syiah bukanlah permasalahan furu'iyah atau permasalahan fikih. Akan tetapi permasalahan tersebut adalah permasalahan akidah. Kita semua menginginkan persatuan, tetapi bersatu bukanlah saling menoleransi kesalahan dan kemaksiatan. Bersatu itu saling menasehati dan memperbaiki dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini.
Semoga menginspirasi.